semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengisian Form 1771 untuk lampiran 4, PPh kurang bayar atau lebih bayar, dan angsuran PPh pasal 25. Nah, step yang pertama kita lakukan yaitu pertama kali kita buka SPT-nya. Nah, sekarang kita klik SPT PPh, bagian lampiran, formulir 17714. Nah, di sini ada halaman 1 dan halaman 2. Untuk halaman 1, penghasilan yang dikenakan PPh final, sedangkan untuk halaman 2, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Hubung di data saya ini ada untuk yang halaman 1, yaitu bunga deposito sebesar 120 juta. Saya masukkan ya. Oke. Untuk tarifnya ini, untuk bunga deposito itu 20%, jadi 20. Nah, dia akan ke input sendiri untuk PPh terutangnya. Nah, untuk yang halaman kedua, ini saya kosongkan karena di data saya tidak ada. Kita lanjut aja, kita simpan. Oke. Sekarang kita ke SPT PPh lagi. Lampiran khusus, kita ingin mengisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini kalian bisa klik ubah rugi atau laba. Nah, di sini kalian masukin data yang punya kalian ya. Ini sudah saya data untuk ruginya. Dia di tahun 2013 ada rugi SPT tahunan. Di sini sesuaikan ya, SPT tahunan dia rugi. Nih, rugi. Oke. Di 2014 ini laba SPT tahunan. Besar sekian. Di 2015 ada rugi SKP LB. Masukin rugi SKP. Oke. 2016 rugi SPT tahunan. Dan 2017 laba SKP KB. SKP. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita ke SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini untuk pembukuannya bisa kita lihat di soal. Nah, di soal ini dia laporan keuangannya tidak diaudit, berarti kita tinggal klik yang tidak diaudit. Nah, untuk info selanjutnya yaitu nama kantor konsultan pajaknya, kita isi ya. Oke, NPWP. Nama konsultan pajak. NPWP-nya. Nah, apabila sudah, kita lanjut bagian A sampai C. Nah, ini untuk kompensasi kerugiannya sudah terinput ya. Nah, langkah selanjutnya saya mau beritahu dulu untuk bagian B. Ini kan bagian B ada PPh terutang ya. Nah, di sini
ada tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, di sini tarifnya awalnya 28%, tetapi pada ayat 2A disebutkan mulai tahun pajak 2010 tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan ditetapkan sebagai 25% dan itu adalah tarif normal untuk PPh badan. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B yaitu di sini bagi wajib pajak badan berstatus perusahaan terbuka dengan jumlah saham sekitar 40% dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagi wajib pajak dengan klasifikasi tersebut, tarif pajak penghasilannya akan dibebankan 5% di bawah tarif pajak penghasilan yang tertera pada ayat 1B dan ayat 2. Nah, sedangkan untuk tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, ini yang akan kita gunakan dikarenakan penghasilan peredaran bruto kita nih itu kurang dari 50 juta. Jadi kita mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah, untuk perhitungannya di sini saya menggunakan perhitungan saya sendiri sesuai dengan SE 02 tahun 2015. Nah, di sini kan ada angka. Kenapa perhitungan di sini salah? Karena pembaginya hanya peredaran bruto saja. Sedangkan yang seharusnya peredaran bruto ditambah dengan penghasilan lainnya. Maka dari itu menggunakan perhitungan yang saya sudah hitungkan di Excel. Nah, di sini saya masukkan ya untuk perhitungannya. Ini. Oke. Selanjutnya penghasilan atau pengurang kredit pajak luar negeri tidak ada. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah juga tidak ada. Jadi yang bagian yang warna pink ini tidak bisa diubah, jadi dia terinput sendirinya. Sekarang ke bagian C sampai D. Nah, bagian ini untuk yang bagian kredit pajak kita masukkan terlebih dahulu. Untuk PPh pasal 25 bulanan sudah saya input. Nah, ini totalnya ya. Untuk STP-nya hanya pokoknya saja. Ini pokok pajaknya. Perhitungan PPh kurang atau lebih bayar yang di sini kita samakan dengan perhitungan kita yang ada di Excel. Nah, untuk jumlah PPh kurang bayarnya sudah sama ya, sama dengan yang ada di Excel. Nah, kita bisa ke bagian E atau G. Nah, yang pertama ada 14A, ini penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Bisa kalian masukkan bagian PPh 25 yang netonya sudah dikurangi neto tidak teratur dan teratur. Terus kita masukkan ini ke dalam sini. Nah, apabila sudah ini PPh yang terutang, yang bagian D kita masukin juga yang kita sudah perhitungkan. Oke. Selanjutnya kita masukkan jumlah kredit pajaknya. Nah, di sini angkanya harus sama dengan perhitungan yang kita udah hitung di Excel ya. Nah, angkanya sudah sama ya. Oke, nah selanjutnya kita ke bagian H. Di bagian H ini untuk yang sudah di checklist ini yang sudah ada datanya. Nah, untuk tanggal lapor SPT itu bulan April tanggal 30 tahun depan ya, berarti tahun 2019. Oke, ini tinggal kita simpan saja. Oke. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.